Entertainment. Dia kemarin itu main di Jingga dan Senja juga Keren keren banget. banget. Sambutan di video itu bagus sekali. Dan tentunya Abi ada beberapa film yang dia sudah main dan belum keluar aja, lagi nunggu nih kita. Tapi yang saya dengar sih kayaknya bagus gitu. Jadi di Jingga dia sangat natural dan itu sesuatu yang kalau pemain baru mungkin di usia-usia main awal sudah bisa senatural itu, ya udah deh, nih anak bakatnya gila gitu. Jadi ya pemikiran Abi ya memang kita butuh karakter yang effortless, natural. Lagi-lagi kita butuh chemistry yang dalam 10 menit orang harus bisa punya chemistry, lihat chemistry mereka sih. Kan kalau di film kita punya waktu ya untuk developing chemistry, apalagi di series punya waktu 1 episode untuk development chemistry dan karakter. Tapi di sini kita butuh 3 menit untuk kita harus jatuh cinta sama pasangan ini gitu, dan mereka bisa eksekusi itu dengan paling baik. Keren banget. Tapi berarti Abi udah boleh siap-siap untuk jadi film beneran ya, bukan short movie, gimana Pak? Aduh, moga-moga ya. Amin, amin. Nah, teman-teman, yang bikin spesial dari film ini ternyata adalah juga keterlibatan Christy langsung dalam proses pembuatannya. Jadi dia nggak cuma nyanyinya aja, lagunya aja, sampai ke produksinya juga ikut terlibat. Christy, boleh diceritain nggak? Ya pasti, thank you Pak Wiki sudah kasih kesempatan ini yang luar biasa. Christy bisa terlibat dalam prosesnya yang seru banget. Jadi tahun lalu Christy debut sebagai penyanyi pendatang baru, dan seiring waktu Christy lama-lama juga tertarik ya dengan prosesnya di balik layar juga. Dan sebelum Christy balik ke Jakarta, Christy juga sempat kerja di label 88 Rising di US, di mana Christy tanggung jawab beberapa divisi. Dan ya karena pengalaman itu ya benar-benar buka mata Christy, bikin Christy tertarik dengan segala proses yang juga di belakang layar. Dan pastinya sangat dinikmati ya. Sedikit nih Kak Abiza, tadi kan kalau kata Pak Wiki bilang bagaimana menemukan chemistry dengan lawan main tuh secepat itu untuk menghadirkan full emosi yang menyentuh dalam film 10 menit. Kamu waktu itu merasakan mencari chemistry bersama lawan main kamu, Zara, gimana? Sebenarnya simpel, kan banyak yang ngomong mata nggak pernah bohong. Yes, betul. Dia coba tinggal tatap matanya aja dalam-dalam dengan emang niat yang baik, dengan pikiran yang jernih. Kalau menurut gue sendiri, dia coba tinggal tatap matanya aja dalam-dalam dengan emang niat yang baik, dengan pikiran yang jernih. Kalau menurut gue sendiri, kenapa gitu? Oke, tadi yang jomblo mana? Nah, itu dicoba ya, tatap matanya yang baik gitu ya. Oke, sekarang kita buka kesempatan bagi teman-teman rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan. Mohon angkat tangan dan sebutkan dari media mana. Silahkan teman-teman. Ya, yang di belakang. Christy co-produce sebuah short movie, ini sangat baru ya, dan karena ada bimbingan dari screenplay dari Pak Uci, pasti rasanya lebih tenang selama proses ini. Kalau misalnya Christy lagi ragu, ini prosesnya sebetulnya kayak gimana ya, saling tanya ya sama Pak Uki. Itu sih lebih ke karena ini pengalaman baru buat Christy. Pak Wiki, silahkan Pak Wiki. Kalau saya karena udah sering banget bikin konten, jadi kalau bikin ini nggak terlalu challenging. Maksudnya challengingnya itu selalu kreatif ya, jadi kalau eksekusi itu enggak gitu. Mau kita bikin film yang action pun sebenarnya eksekusi nggak seberapa challenging banding dari proses kreatif. Jadi yang sulit di sini, yang challenging adalah gimana caranya ngebentuk dunia surrealis itu sih. Surreal itu harus secara visual tercapai. Itu yang menjadi challenge utama. Oke, itu dia. Sekarang kita ke Abizar. Abizar gimana? Iya, thank you pertanyaannya Mas. Kalau buat saya sendiri, karena emang kebetulan udah kenal lama sama Zara, cuman ini first project sama Zara, dan first impressionnya, oke, ini enak, ini asik. Karena kita sama-sama bisa bergerak dalam satu bidang gitu. Maksudnya, yang satu naik, yang satu juga naik, bukan yang satu cuma ngimbangin doang. Jadi enak banget mainin. Gitu. Oke, boleh silakan teman-teman, masih ada yang ingin bertanya, silakan. Di depan sini, Mbak Darin, tolong. Oh, sebelah situ juga ya, nanti ya. Siap, Mbak. Kamu sendiri ketika bermain ini apakah semacam ada flashback, misalkan ada pesan atau ada hal-hal yang berkesan ketika bersama dengan Abi atau seperti apa, dan bagaimana cara kamu untuk bisa
apa ya, mengungkapkan itu semua dibawa ke dalam film pendek ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Christy, lagu ini kan cukup baik ya ketika berkolaborasi dengan David Noah kalau nggak salah ya. Nah itu kamu sendiri akhirnya mau membuat film, pertimbangannya apa? Apakah lebih lebih mengenalkan lagi lagu ini ke masyarakat atau seperti apa? Yang ketiga, Yang di series ini dengan lagu ini kan persoalan tentang rasa kan. Yang satu naik, yang satu juga naik, bukan yang satu cuma ngibangin doang. Jadi enak banget mainnya. Gitu. Oke, boleh silakan teman-teman, masih ada yang ingin bertanya silakan. Di depan sini Mbak Darin, tolong. Oh, sebelah situ juga ya, nanti ya. Siap, Mbak. kamu sendiri ketika bermain ini apakah semacam ada flashback, kita ada pesan atau ada hal-hal yang berkesan ketika bersama dengan Abi atau seperti apa, dan bagaimana cara kamu untuk bisa mengungkapkan itu semua dibawa ke dalam film pendek ini? Yang pertama. Yang kedua, untuk Christy, lagu ini kan cukup baik ya ketika berkolaborasi dengan David Noah kalau nggak salah ya. Nah itu kamu sendiri akhirnya mau membuat film, pertimbangannya apa? Apakah lebih lebih mengenalkan lagi lagu ini ke masyarakat atau seperti apa? Yang ketiga, Yang di series ini dengan lagu ini kan persoalan tentang rasa kan. Mungkin gue sendiri belum pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta dan menjalani hubungan LDR, tapi yang gue rasain LDR gue bukan sama pasangan tapi lebih sama ke bokap, karena ya bokap udah nggak ada. Yang lebih tepatnya ya sama kayak yang di series ini, Shock of ini. Jadi itu yang gue rasain, gue menempatkan rasa-rasa gue yang sama bokap gue pindahin ke dalam circle short movie gue yang bersama Zara gitu. Lanjut kita ke Christy ya, Christy silakan. Pertama kali Christy sama David Noah brainstorm untuk bikin lagu Walau Aku Jauh, sebetulnya pengalaman pertama untuk Christy juga untuk mulai dari nol bikin lagunya bareng David. Maka itu sangat bermakna ya buat Christy, apalagi karena ini terinspirasi dari kisah cinta Christy pribadi. Dan karena itu seperti Christy tadi mention, menurut saya kisah dari Walau Aku Jauh sendiri maknanya sangat luas, ada potensi untuk dieksplor lebih dalam jadi short movie. Maka itu ya sayang kalau kita stop aja di lagunya doang gitu. Dan tema jarak dan waktu sangat luas, dan Christy dari hari pertama sudah mau eksplor lebih dalam, dan kita akhirnya eksplor ke tema kehilangan di short movie-nya. Oke, Pak Wiki tadi pertanyaan terakhir ya. Agak nyesel sih jadi short kalau gini, mendingan bikin Kalau gitu dibablasin ya, Pak? Iya, habis Christy waktu itu bawa idenya mau bikin short, saya kebawa jadi bikin short. Tahu kayak gini hasilnya, mendingan bikin film beneran ya kita. Single berikutnya ya. Jadi ya kita nggak pernah tahu yang namanya karya seni itu dari novel bisa jadi film, dari lagu bisa jadi